Di sebuah kamar bermain yang hangat dan penuh warna, CJ duduk di lantai dengan puzzle besar Candi Borobudur terbentang di depannya. Potongan-potongan kecil itu berserakan. Sebagian sudah menyatu membentuk relief dan stupa. Sebagian lagi masih terpisah. CJ terlihat bersemangat. Tangannya cepat menyusun, matanya berbinar. Hari ini, dia ingin puzzle itu selesai. Tapi, satu potongan penting tidak ditemukan. Aduh, wah, mana sih kepingannya? Tangan yang tadi lincah kini mulai bergerak dengan kesal. Namun, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Puzzle itu bercahaya. Cahaya lembut berubah menjadi pusaran terang. Angin berputar. Lantai kamar menghilang. CJ seperti terangkat dalam cahaya. Dan ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di kamarnya. Kabut pagi menyelimuti perbukitan Jawa abad ke-7. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan raksasa yang belum selesai, Candi Borobudur. Batu-batu besar ditarik menggunakan tali. Para pekerja mengangkat dan menyusun balok andesit. Sebagian memahat relief dengan teliki. Sebagian mengukur sambil memberi aba-aba. Borobudur tidak dibangun dalam semalam. Candi ini dibangun pada masa dinasti Shailendra, sekitar tahun 780-825 Masehi. Diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 70 tahun untuk menyelesaikannya. Lebih dari 2 juta balok batu disusun tanpa semen. Seorang kakek tua duduk memahat bagian bawah stupa. Setiap ketukan penuh perhitungan. Setiap goresan memiliki arah. CJ mendekat. Kagum. Kakek, bolehkah aku membantu, kakek? Membantu memahat. Ia ingin membantu. Kakek itu menyerahkan alat pahat. CJ senyum lebar. Baginya ini terlihat mudah. Hanya mengetuk batu, bukan? CJ memahat dengan semangat. Cepat. Terlalu cepat. Ketukan demi ketukan. Namun alur pahatan tidak rata. Dan tiba-tiba, bagian batu itu retak. Hancur. CJ terdiam. Matanya membesar. Dadanya terasa berat. Ternyata ini tidak semudah kelihatannya. Malam tiba. Di rumah sederhana kakek pemahat, CJ duduk termenung. Kakek berkata, Seharusnya kita itu harus lebih banyak bersabar, nak. CJ termenung seperti setuju dengan nasihat kakek. Sepertinya memang CJ terlalu fokus dengan semangat ingin selesai. Ternyata tidak semua hal itu harus selesai cepat. Di luar, Candi Borobudur terlihat megah dalam cahaya bulan. Kunang-kunang beterbangan di sekelilingnya. Pagi datang. Kabut terangkat. Stupa-stupa berdiri anggun. CJ berjalan kembali ke candi bersama kakek. Kakek itu telah memahat selama puluhan tahun. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan emosi, tetapi dengan sabar. Borobudur berdiri bukan karena kekuatan saja, tetapi karena ketelitian, karena kesabaran yang tidak terlihat. Kali ini, ia memegang pahat dengan berbeda. Lebih tenang, lebih pelan. CJ senyum. Oh, ternyata begini. Bukan soal cepat, tapi soal tepat. Cahaya yang sama muncul kembali. Borobudur memudar. CJ kembali ke kamarnya. Puzzle-puzzle itu masih berserakan. Namun kali ini, CJ duduk perlahan. Ia mengamati, mencari dengan sabar. Satu potongan menemukan pasangannya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Hingga akhirnya, puzzle Borobudur itu selesai. Borobudur tidak dibangun dalam sehari.
Ia berdiri karena ribuan tangan yang sabar. Begitu juga dengan impian kita. Belajar, berkarya, menyusun puzzle kehidupan. Tidak selalu mudah, tidak selalu cepat. Namun ketika kita bersabar, hasilnya akan jauh lebih kuat. Kesabaran bukan berarti lambat. Kesabaran adalah ketelitian yang membuat sesuatu bertahan lama. Kalau hari ini kamu merasa kesal karena sesuatu sulit, ingatlah batu-batu Borobudur. Coba tarik nafas. Coba pelan sedikit. Coba lagi dengan sabar. Karena mungkin kamu sedang membangun candimu sendiri. Dan seperti CJ, setiap kita bisa belajar bahwa hal besar selalu dimulai dari ketukan kecil yang penuh kesabaran.